Universitas Kadiri. We are Entrepreneur University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Sotianing Harum. Saya seorang dosen S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan portofolio dokumen dosen uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2024-2025 yaitu Manajemen Publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 dengan kode khusus SA2214 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Publik ini sudah menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Deskripsi mata kuliah Manajemen Publik yaitu untuk membahas konsep, teori, dan praktek manajemen publik sebagai salah satu fokus administrasi publik. Mata kuliah ini spesifik mengkaji tentang karakteristik, nilai, fungsi manajemen publik, serta penerapannya melalui manajemen konflik, manajemen risiko, manajemen pengaduan, manajemen kinerja, serta manajemen kolaboratif. Dengan demikian, mahasiswa dapat mampu menganalisis perkembangan teori dan praktek manajemen publik. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdapat dua, yaitu CPL 5 dan CPL 6. CPL 5 yaitu menguasai konsep dasar manajemen publik, teori organisasi, manajemen sumber daya manusia sektor publik, keuangan publik, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sedangkan capaian pembelajaran 6 yaitu mampu memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, swasta, nirlaba atau badan usaha milik pemerintah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdapat 4 CPMK. CPMK 1 mampu menjelaskan konsep manajemen publik. CPMK 2 mampu menganalisis karakteristik dan nilai yang diterapkan dalam manajemen publik. CPMK 3 mampu menjelaskan tentang manajemen dan konteks mikro. CPMK 4 mampu menganalisis penerapan manajemen publik dan private. Dari keempat CPMK tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 14 sub CPMK, yaitu 1. Mampu menjelaskan tentang makna kepublikan dalam manajemen publik. 2. Mampu menjelaskan definisi dan konsep manajemen publik. 3. Mampu menganalisis keterkaitan manajemen publik dan administrasi publik. 4. Mampu menganalisis perbedaan manajemen pemerintah, swasta, nirlaba, dan badan usaha milik pemerintah. 5. Mampu menjelaskan model manajemen publik. 6. Mampu menjelaskan etika dan nilai dalam manajemen publik. 7. Mampu menjelaskan tentang fungsi manajemen publik. 8. Mampu menjelaskan keterkaitan pelayanan publik dan manajemen publik. 9. Mampu menjelaskan tentang public sector marketing. 10. Mampu menganalisis penerapan manajemen konflik di sektor publik. 11. Mampu menganalisis penerapan manajemen risiko dalam sektor publik. 12. Mampu menganalisis penerapan manajemen pengaduan di sektor publik. 13. Mampu menganalisis penerapan manajemen kinerja di sektor publik. 14. Mampu menganalisis penerapan prinsip dan model kolaboratif public network di sektor publik. Dari ke-11 sub CPMK tersebut nanti akan ada 16 kali pertemuan. Kuliah kami diselenggarakan dengan pendekatan blended learning yang memadukan pembelajaran luring di dalam kelas dan pembelajaran daring melalui platform e-learning Universitas Kadiri, yaitu spada@unikkediri.ac.id. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi, mengerjakan kuis, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online.
Sementara diskusi, studi kasus, FGD, dan presentasi dapat dilakukan secara interaktif di dalam kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah manajemen publik ini yaitu bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi ceramah bervariasi dengan diskusi, Student Centered Learning atau SCL untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi mahasiswa di kelas. Kemudian Problem Based Learning untuk memastikan mahasiswa mampu menganalisis studi kasus komprehensif dan praktis serta pemberian tugas individu dan kelompok. Sistem penilaian disesuaikan dengan CPL, CPMK, dan sub-CPMK karena mata kuliah ini menerapkan kurikulum UBE. Bobot penilaian pada mata kuliah manajemen publik yaitu penilaian CPL 5 terdiri dari CPMK 1 dan CPMK 2. Untuk CPMK 1 total bobot 17,5% yang terdiri dari sub CPMK 1 5%, sub CPMK 2 5%, dan sub CPMK 3 7,5%. Untuk CPMK 2, total bobot 17,5% yang terdiri dari sub CPMK 4 7,5%, sub CPMK 5 5%, dan sub CPMK 6 5%. Jadi total untuk bobot CPL 5 adalah 35%. Sedangkan penilaian CPL 6 terdiri dari CPMK 3 dan CPMK 4. Untuk CPMK 3 total bobot 15% yang terdiri dari sub CPMK 7 5%, sub CPMK 8 5%, dan sub CPMK 9 5%. Untuk CPMK 4 total bobot 50% yang terdiri dari sub CPMK 10 10%, sub CPMK 11 10%, sub CPMK 12 10%, sub CPMK 13 10%, dan sub CPMK 14 10%. Jadi total bobot untuk CPL 6 adalah 65%. Untuk memberikan gambaran konkret tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, saya akan menampilkan video dokumentasi pembelajaran di kelas. Video ini akan menunjukkan bagaimana saya menerapkan metode pembelajaran yang inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Video pembelajaran ini merupakan rekaman autentik dari proses pembelajaran mata kuliah manajemen publik pada pertemuan 11 yang berlangsung di semester genap tahun ajaran 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Baik ya, semua udah sarapan belum? Sudah. Jadi nanti saya harap nanti di perkuliahan teman-teman fokus, nggak ada yang ngantuk ya, masih pagi ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pagi ini dalam perkuliahan manajemen publik. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai materi, saya mau tanya dulu nih pada teman-teman ya. Kira-kira siapa sih di sini yang pernah mengalami suatu konflik? Baik itu konflik dengan temannya, keluarga, maupun dengan dalam suatu organisasi. Coba angkat tangan siapa yang pernah berkonflik nih gitu. Coba angkat tangan yang pernah mengalami konflik, baik itu dengan temannya, keluarga, maupun dalam organisasi. 1, 2, 3, 4. Oh, hampir semuanya. Tadi nggak ada yang mau angkat tangan gitu. Oke, berarti bisa kita lihat ya di kelas ini gitu. Saya juga pernah berkonflik ya, entah itu konflik dengan teman saya, teman kerja, maupun dalam organisasi saya gitu. Jadi bisa dipahami bahwa dalam suatu konflik itu sesuatu yang normal ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, oleh karena itu mata kuliah kita hari ini itu terkait dengan manajemen konflik. Ini kita di pertemuan ke-10
itu sesuai RPS kita belajar tentang manajemen konflik. Di pertemuan yang sebelumnya kita kan belajarnya tentang public sector marketing gitu. Kira-kira masih ada yang ingat enggak? Dalam suatu public sector marketing, salah satu tantangannya apa sih? Gitu. Coba angkat tangan. Oh ya? Menurut saya itu komunikasi dengan stakeholder yang beragam. Berarti menurut Nur ya, itu kemarin tantangan public sector marketing itu adalah komunikasi antar stakeholder yang beragam. Jadi komunikasi antar multi stakeholder. Antar stakeholder itu pasti kan ada komunikasi ya. Di sini pasti juga akan menimbulkan suatu konflik dari komunikasi gitu. Nah, oleh karena itu agar suatu organisasi itu dapat berjalan sesuai tujuannya, itu kan perlu bagaimana sih kita memanajemen konflik biar konflik itu tidak destruktif atau tidak berubah menjadi hal yang negatif. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami konsep dasar manajemen konflik. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis konflik. Yang ketiga adalah menerapkan strategi penyelesaian konflik melalui studi kasus. Dan yang terakhir adalah menganalisis dampak konflik terhadap kinerja organisasi. Jadi konflik itu juga berdampak terhadap kinerja suatu organisasi. Nah, ini saya punya quote ya. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, dari sini ada yang tahu makna dari kalimat ini apa? Solusi, bukan dari masalah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Maksud dari bagian dari solusi, bukan dari masalah itu berarti kan kita kalau ada suatu masalah itu perlu berpikirnya solusi, bukan berpikirnya terhadap masalahnya tersebut. Bagaimana kita menjadi seorang problem solver ya, bukan menjadi pembuat masalah, pembuat onar, tapi kita harus menjadi problem solver dari suatu masalah. Oke, itu ya yang bisa kita ambil dari quote ini. Jadi kita harus jadi orang yang optimis, bukan jadi orang yang pesimis gitu. Jangan hanya mikir aduh aku punya masalah aja. Tapi yang perlu dipikirkan adalah solusinya gitu. Solutif ya istilahnya seperti itu. Kemudian mengapa sih materi terkait dengan manajemen konflik ini penting dalam suatu organisasi publik? Oke, perlu kita pahami ya. Dari sekarang itu seorang pimpinan itu sekarang hobi banget menciptakan suatu konflik. Tapi pimpinan ini meskipun menciptakan konflik itu juga sudah mempunyai suatu solusi gitu. Nah, tujuannya pimpinan menciptakan suatu konflik itu biasanya begini. Pimpinan itu pengen suatu perubahan. Perubahan itu pasti kan nggak hanya perubahan yang biasa saja, tapi perubahan yang sifatnya inovatif gitu. Untuk mewujudkan suatu perubahan yang inovatif itu dibutuhkan tim atau jejaring kerja. Nah, dengan keberadaan tim atau jejaring kerja ini kan pasti melibatkan banyak orang, nggak hanya satu orang. Pasti ada 2 orang atau lebih, atau 2 departemen atau lebih gitu kan. Nah, ini biasanya cenderung menciptakan suatu konflik. Kalau konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan kerja itu kurang atau tidak optimal. Kalau ada konflik kan biasanya suasananya nggak enak kan? Nah, di situ itu akan menciptakan kerja itu kurang optimal. Kalau saya tanya gini ya, kalau kerja itu ya di situ banyak konflik, ujung-ujungnya akan menimbulkan apa? Kalau kita banyak konflik itu kita akan timbul apa dalam diri kita? Stres. Jadi akan muncul yang namanya stres dalam bekerja. Kita kerjanya akhirnya tidak optimal. Nah, itu menyebabkan kerja kurang atau tidak optimal. Nah, maka untuk menghindari yang namanya ini, itu dibutuhkan manajemen konflik. Oke, ini ya konsep dasar konflik.
Jadi konflik itu situasi di mana dua orang atau lebih itu memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, kemudian tujuan yang tidak selaras dengan mudah. Jadi di situ karena ada perbedaan pendapat, kepentingan, akhirnya menciptakan suatu konflik. Nah, sedangkan manajemen konflik adalah proses mengelola konflik secara konstruktif untuk mencapai hasil yang positif. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih kurang paham mungkin dari maknanya? Silahkan angkat tangan. Oh ya, silahkan. Apakah semua konflik itu buruk? Baik, saya langsung menjawab ya. Apakah semua konflik itu buruk? Tidak, kadang konflik itu bisa sifatnya negatif atau positif. Jadi konflik itu diciptakan untuk memunculkan inovasi. Kadang kan gini ya, kalau organisasi tidak menciptakan inovasi itu nantinya biasanya organisasi itu kan sukanya di zona nyamannya seperti itu. Itu tujuannya konflik itu tujuannya menciptakan konflik yang konstruktif atau positif itu untuk memunculkan inovasi dan membuat organisasi semakin berkelanjutan gitu. Sudah? Kemudian ini jenis-jenis konflik. Jadi konflik itu ada intrapersonal. Intra itu kan berarti intrapersonal itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita kadang-kadang punya konflik ya dalam diri kita sendiri gitu. Kemudian konflik interpersonal. Konflik interpersonal itu bisa dengan teman kita, teman kerja, teman main. Nah itu berarti kan konflik intrapersonal. Kemudian konflik intragrup atau intrakelompok di dalam suatu kelompok ya konfliknya. Kemudian ada konflik intergrup. Ini konfliknya antar departemen, antar subbagian gitu. Oke, dari penjelasan ini ada pertanyaan nggak? Oke, Cahya. Mohon izin untuk bertanya, minta tolong berikan contoh konflik intrakelompok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ini konflik intragrup ya, intrakelompok ya. Konflik intragrup itu berarti terjadi di dalam suatu kelompok kerja, misalkan ya. Misalkan dalam suatu kelompok kerja itu sama-sama membuat proyek, tapi satu orang ini pinginnya itu dikerjakan secara tradisional aja nih gitu. Konvensional gitu, tetapi yang lain itu pingin kita gunakan sistem aja. Nah di sini kan berarti ada suatu konflik di kelompok kerjanya di dalam ya, beda sama intra. Kalau intra itu antar kelompok, bukan di dalam kelompok gitu. Ini faktor penyebab konflik. Jadi ada perbedaan nilai, biasanya persepsi. Kita kan punya persepsi itu keinginan orang itu berbeda-beda. Persepsi orang dalam menafsirkan, biasanya kalau di bidang pelayanan gitu kan ada SOP ya. SOP itu kadang persepsi orang tuh masing-masing. Nah itu juga bisa menyebabkan konflik. Kemudian keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya itu contohnya sumber daya finansial. Kalau di dalam suatu organisasi finansialnya itu kan terbatas ya, akhirnya antar bagian itu kayak rebutan dana gitu loh. Padahal sama-sama punya kepentingan di situ. Nah, di situ harus di situ itu juga bisa memunculkan konflik. Konfliknya gini, programku tuh lebih urgent dan lebih penting gitu kan. Padahal semuanya sama-sama penting di situ gitu kan. Kemudian perbedaan tujuan ini sudah masuknya ke perbedaan visi misi gitu kan. Kemudian masalah komunikasi. Kadang masalah komunikasi ini menjadi suatu hal yang kompleks ya. Kayak latar belakang pendidikan tuh juga bisa berpengaruh loh ya terhadap komunikasi, cara berkomunikasi, cara menerima komunikasi itu juga bisa menyebabkan konflik. Kemudian struktur organisasi yang tidak jelas ini juga bisa menyebabkan konflik. Oke, untuk strateginya ada campaigning itu memaksa kehendak sendiri. Jadi penyelesaiannya ya sesuai dengan kehendak sendiri, itu biasanya digunakan saat kondisinya mendesak. Jadi
nggak bisa untuk diskusi ya, biasanya kondisinya mendesak. Kemudian accommodating itu mengalah untuk kepentingan pihak lain. Jadi kita terkadang mengalah ya untuk kepentingan pihak lain. Jadi gini, lebih baik ini itu untuk kepentingan kelompok daripada kepentingan kita pribadi. Kemudian avoiding itu menghindari konflik. Jadi konflik ini nggak bisa diapa-apakan gitu, misalkan ya udah kita hindari saja gitu. Itu termasuk cara menyelesaikan konflik. Kemudian compromising itu mencari jalan tengah. Biasanya kan harus dicari jalan tengah ya untuk penyelesaian konflik. Dan terakhir adalah collaborating, itu mencari win-win solution. Jadi dicari sekiranya solusi yang terbaik untuk semuanya itu apa. Oke, itu materi yang saya berikan. Sekarang teman-teman kita ada diskusi ya. Nanti dibentuk kelompok, ini nanti ada 3 studi kasus, nanti dibentuk 3 kelompok untuk. Jadi nanti untuk soalnya berbeda-beda. Soal studi kasusnya, studi kasus pertama itu misalkan ada konflik di dinas kesehatan. Di situ di sebuah puskesmas itu terjadi konflik antar dokter senior dan dokter muda. Itu mengenai penerapan sistem digital. Dokter senior itu menganggap bahwa sistem lama itu lebih efektif, tetapi yang dokter muda itu ingin menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini ya, untuk yang kelompok pertama. Oke, untuk kelompok kedua itu konflik tim proyek dari Pemkot. Jadi dalam proyek pembangunan taman kota itu terjadi konflik antara tim arsitek dan tim lingkungan. Nah, tim arsitek ini menginginkan desain yang modern, sedangkan tim lingkungan itu memprioritaskan kelestarian ekosistem. Gitu. Kemudian studi kasus yang ketiga itu konflik di dinas sosial. Jadi koordinator program, kalau di dinas sosial kan ada program bantuan sosial ya. Koordinator program bantuan sosial dan tim lapangan ini memiliki perbedaan pendapat terkait dengan kriteria penerimaan bantuan. Jadi koordinator itu ingin mengikuti aturannya secara ketat, yang koordinatornya, sedangkan tim lapangan itu ingin lebih fleksibel berdasarkan kondisi di lapangan. Itu ya, itu yang kelompok 3. Nah, ini komponen untuk analisis studi kasusnya. Jadi setiap kelompok itu harus menganalisis jenis konfliknya apa yang terjadi. Tadi ada ya jenis-jenis konfliknya. Kemudian penyebab konfliknya apa, sesuai dengan materi tadi, penyebab konfliknya apa. Yang terakhir adalah strategi penyelesaian yang cepat itu bagaimana gitu. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Nanti teman-teman diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu nanti saya kasih masing-masing kelompok menjawab studi kasus dari saya maksimal 2 menit gitu ya. Oke, silahkan bagi kelompoknya masing-masing. Ya, udah 10 menit diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 1 silahkan dipresentasikan hasil diskusi jawaban studi kasusnya tadi. Siapa yang mau menjawab kelompok 1? Oh, Safa ya, silahkan. Terima kasih Bu. Dari hasil diskusi kami studi kasus 1, dari kasus puskesmas, kami mengidentifikasi ini sebagai konflik interpersonal yang disebabkan oleh perbedaan generasi dan persepsi terhadap teknologi. Strategi yang kami rekomendasikan ini collaborating dengan cara membuat program pelatihan bersama dan pilot project untuk menguji efektivitas kedua sistem. Kelompok 1 ini studi kasusnya di puskesmas ya. Di puskesmas konfliknya intrapersonal. Oke. Terima kasih buat kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 adalah silahkan. Baik, hasil dari diskusi kami untuk studi kasus 2 yaitu untuk proyek taman kota, ini adalah konflik antar kelompok profesional. Kami menyarankan strategi collaborating dengan membentuk tim gabungan yang merancang solusi yang memenuhi kebutuhan estetika dan lingkungan.
Oke, kelompok 2 terima kasih. Tadi strateginya sama ya, kayak kelompok 1 pakai kolaborasi. Jadi bagaimana kolaborasi antar lembaga di situ gitu. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok 3, CC. Hasil diskusi dari kelompok kami tentang konflik di dinas sosial. Jadi konflik di dinas sosial ini adalah konflik interpersonal yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi kebijakan. Kami merekomendasikan strategi collaborating dengan membuat panduan kriteria yang lebih detail dan juga fleksibel. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan ya buat kita semua. Tadi ada beberapa studi kasus ya, memang kita harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis. Sebelum kita membuat suatu pemecahan masalah dari konflik, itu perlu tahu dulu jenis konfliknya apa. Kemudian cara penyelesaian konfliknya apa. Kadang itu kan konflik itu ada yang perlu kita hindari ya, jangan sampai kita masuk ke konflik itu. Kalau misal perlu dihindari aja gitu kan. Tapi kalau di dalam pemerintah itu biasanya ada cara-caranya, ada yang kolaborasi gitu ya, atau enggak. Jadi gini ya, terkadang perbedaan gaya pimpinan itu juga bisa menentukan bagaimana pimpinan itu cara menyelesaikan konflik. Kalau pimpinannya yang karismatik, kemudian kalau yang otoriter. Kalau otoriter itu biasanya sering menggunakan cara yang memaksa gitu kan, sesuai kehendaknya sendiri gitu. Kalau yang transformatif itu biasanya ya pakai kolaborasi gitu ya. Jadi bisa mempertimbangkan pendapat kelompok-kelompok atau staff-staffnya. Tapi kalau yang otoriter itu, gaya kepemimpinan yang otoriter itu biasanya memang yang lebih cenderung memaksa gitu ya. Baik ya teman-teman, dari materi kita tadi, kemudian diskusi, ada studi kasus, itu yang dapat kita simpulkan bahwa konflik itu sesuatu yang umum dan normal terjadi dalam dunia kerja gitu. Tapi kita bahkan nggak dunia kerja, teman-teman kan ada organisasi kemahasiswaan, biasanya juga ada timbul konflik. Nah, yang dapat kita simpulkan bahwa sebelum kita menyelesaikan konflik, dilihat dulu jenisnya apa, jenis konfliknya, kemudian cara penyelesaian konfliknya bagaimana gitu. Yang kita pikirkan itu bukan konfliknya, tapi solusi apa yang perlu kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita saling menjaga hubungan komunikasi antar entah itu teman sesama divisi, bagian, kalau kita bicara organisasi publik ya, kemudian antar lembaga itu harus kita jaga kolaborasinya sama komunikasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan yang ke-11. Materi kita terkait dengan manajemen resiko. Nanti untuk materinya teman-teman bisa lihat di Spada, sudah saya unggah di Spada. Untuk absensinya nanti juga bisa dilakukan di Spada ya, untuk absensi teman-teman. Oke, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Sebelum mengakhiri kuliah pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya, berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi PDD UKT-PT bidang pengajaran yang telah saya sampaikan mengenai pembelajaran mata kuliah manajemen publik pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Melalui pemaparan ini, saya telah menunjukkan bagaimana saya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan menerapkan berbagai pendekatan yang student center. Saya juga telah melakukan refleksi terhadap praktek mengajar saya dan berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompetensi mengajar yang saya miliki sebagai dosen. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Saya menghargai kesempatan ini dan berharap dapat memperoleh masukan konstruktif untuk pengembangan karir akademik saya selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.